Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Pembangunan Prodi Manajemen Universitas Bina. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Hayati sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri, di antaranya yaitu Muhammad Subari, Neni Kurniasi, Dita Hayati, Nur Hikmawati, Robi Hernanda, Roji Febrian, Ratri Ratna Ayu, dan Syifa Tajrifah. Baiklah, di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang model kontemporer pembangunan dan keterbelakangan. Langsung saja ke pembahasan, akan langsung bawakan oleh rekan saya. Materi pertama yaitu Muhammad Sobari. Kita membahas tentang lingkup pembahasan. 1. Teori pertumbuhan baru, yaitu teori pertumbuhan baru itu pertumbuhan yang bisa disebut pertumbuhan endogen. Dan yang kedua, keterbelakangan sebagai akibat kegagalan koordinasi. Dan yang ketiga itu equilibrium. Equilibrium jamak itu pendekatan diagramatis. Dan kita lanjut nomor keempat. Nomor keempat itu memulai pembangunan ekonomi. Memulai pembangunan ekonomi itu modal dorongan yang besar. Kita lanjut ke 5. Teori cincin O dari Michael Kramer tentang pembangunan ekonomi. Yang terakhir, nomor 6. Nomor 6 itu pembangunan ekonomi sebagian pertemuan diri. Kita lanjut ke kinerja teori neoklasik. Yang tidak memuaskan dalam menjelaskan itu, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang telah menyebabkan kekecewaan yang meluas terhadap teori pertumbuhan, yaitu pertumbuhan tradisional. Bahkan menurut teori tradisional tidak terdapat karakter dari perekonomian yang menyebabkan tumbuh dalam jangka panjang. Sebalik, literatur tersebut itu malah membahas proses dinamis yang membuat rasio modal tentang kerja mendekati tingkat keseimbangan jangka panjang. Jika kita tidak ada guncangan eksternal atau perubahan teknologi yang tidak dijelaskan dalam modal neoklasik, semua perekonomian itu akan menuju kepada pertumbuhan nol gitu. Oleh karena itu, peningkatan GNI per kapita dianggap merupakan fenomena sementara sajalah yang bersumber dari perubahan teknologi atau proses penyembangga jangka pendek. Perekonomian mendekati equilibrium jangka panjangnya itu. Baik, menurut teori ini, sebagian besar pertumbuhan ekonomi merupakan faktor eksogen atau proses yang independen dari kemajuan teknologi. Terdapat 2 kelemahan teori neoklasik, yaitu 1. Tidak dapat menganalisis penentu kemajuan teknologi. 2. Tidak dapat menjelaskan besarnya perbedaan residu antar negara yang memiliki teknologi yang sama. Dalam teori neoklasikal, rasio modal dan tenaga kerja yang rendah pada negara-negara berkembang menjanjikan tingkat pengendalian investasi yang tinggi. Namun, pada kenyataannya, banyak negara berkembang yang pertumbuhannya rendah dan gagal menarik investasi asing. Hal inilah yang memicu munculnya teori pertumbuhan baru. Teori pertumbuhan baru, pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan baru memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen, yaitu pertumbuhan GNP yang persisten, yang ditentukan oleh sistem yang mengatur proses produksi. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan antar negara maupun faktor-faktor yang memberi proporsi yang lebih besar dalam pertumbuhan. Teori pertumbuhan endogen menjelaskan faktor-faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan GDP, Gross Domestic Product. Aspek yang paling menarik dalam teori pertumbuhan endogen yaitu dapat menjelaskan keanehan aliran modal internasional yang memperparah ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang. Meskipun begitu,
Dalam teori pertumbuhan baru juga masih menyimpan kelemahan bahwa teori ini tetap bergantung pada jumlah asumsi neoklasik yang sering tidak cocok dengan perekonomian negara berkembang. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nita Hayati. Baiklah, selanjutnya keterbelakangan sebagai akibat kegagalan koordinasi. Awal abad ke-21, konsep komplementasi sebagai salah satu syarat bagi keberhasilan pembangunan selalu dikedepankan. Teori ini mengatakan bahwa beberapa hal harus berjalan dengan cukup baik pada saat bersamaan agar pembangunan yang berkelanjutan dapat berlangsung. Kegagalan koordinasi dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi di mana berbagai lembaga atau agens tidak mampu mengkoordinasikan perilaku atau tindakannya akan memberikan hasil equilibrium yang mengakibatkan lembaga-lembaga tersebut menuju ke dalam kondisi yang semakin buruk dibandingkan situasi alternatif lain yang merupakan sebuah equilibrium. Masalah dalam koordinasi ini selanjutnya dapat menyebabkan perekonomian terjebak dalam equilibrium yang buruk, yaitu tingkat pendapatan rata-rata rendah atau tingkat pertumbuhan yang rendah, bahkan penduduk berada dalam kondisi kemiskinan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Nurul, kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya yaitu equilibrium jamak pendekatan diagramatis. Prinsip dasar dalam equilibrium jamak adalah manfaat yang diterima oleh sebuah lembaga yang mengambil suatu tindakan bergantung secara positif pada seberapa banyak lembaga lain yang diharapkan akan melakukan tindakan yang sama. Contohnya, harga produk yang dihasilkan oleh petani bergantung pada jumlah pedagang perantara dan bisa saja bergantung pada banyaknya petani yang menghasilkan barang serupa. Dalam kelompok ukuran kecil, koordinasi bukan menjadi permasalahan karena pihak-pihak yang terkait saling mengetahui satu sama lain dan mempunyai kepentingan yang sama. Sebaliknya, untuk masalah yang lebih kompleks, maka penyelesaian masalah koordinasi akan menjadi semakin rumit. Titik keseimbangan pada equilibrium jamak terjadi ketika jumlah yang diharapkan untuk melakukan sesuatu sama dengan jumlah nyata yang melakukan tindakan tersebut. Contohnya dalam masalah pembangunan ekonomi adalah tingkat pengembalian dari suatu investasi bergantung pada keberadaan investasi lain. Penyelesaian akan jadi lebih mudah jika terdapat banyak investor. Namun, pasar tidak akan bisa dengan sendirinya menuju kondisi tersebut tanpa peran dari pihak pemerintah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Robi Hernanda. Memulai pembangunan ekonomi, model dorongan besar. Model dorongan besar adalah sebuah model yang menunjukkan bagaimana kegagalan pasar dapat menimbulkan kebutuhan akan perekonomian yang terencana dan juga kebutuhan akan berbagai upaya yang dicetuskan oleh kebijakan publik agar proses pembangunan ekonomi yang panjang dapat berjalan atau dipercepat. Dengan kata lain, masalah kegagalan koordinasi akan menghambat keberhasilan industrialisasi dan merupakan kendala bagi dorongan pembangunan. Ada 4 kondisi yang memerlukan dorongan tersebut, yaitu 1. Efek intertemporal. Investasi harus dimulai dari sekarang untuk meningkatkan produksi yang lebih efisien di masa depan agar equilibria jamak tercapai. Yang kedua adalah efek urbanisasi. Efek urbanisasi diperlukan untuk mendorong terjadinya industrialisasi. Misalnya di perkotaan, banyak industri manufaktur yang memberikan skala hasil yang meningkat. Berarti penduduk perkotaan itu sendiri mengkonsumsi barang-barang manufaktur. 3. Efek infrastruktur. Jika di sebuah daerah infrastrukturnya, yaitu jalan raya, pelabuhan, rel kereta api, sudah memadai, akan memudahkan perusahaan melakukan investasi dan biaya yang harus mereka keluarkan juga berkurang. 4. Efek pelatihan, yaitu para pengusaha perlu menambah investasi dalam fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kinerja pekerja mereka. Oke, cukup sekian, akan dilanjutkan oleh Roji Febrian. Adapun asumsi terbesar yaitu faktor produksi, pembayaran faktor produksi, teknologi, permintaan domestik, penawaran dan permintaan internasional, yang terakhir struktur pasar.
beberapa masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh pengusaha super adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkemungkinan akan kegagalan pasar modal, biaya dalam kelembagaan, gagal dalam berkomunikasi, yang terakhir adanya batas pengetahuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ratna. Baik, selanjutnya yakni teori cincin O dari Michael Kramer tentang pembangunan ekonomi. Menurut teori ini, pembangunan modern masyarakat bahwa berbagai kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan baik dan bersama-sama agar proses produksinya dapat menghasilkan dengan nilai yang sangat tinggi. Hal ini merupakan dasar dari spesialisasi dan pembagian tenaga kerja. Dalam suatu kegiatan ekonomi, jika tingkat keterampilannya semakin tinggi, maka produk yang dihasilkan akan semakin baik. Salah satu fitur yang paling penting dalam proses produksi adalah positive assortative matching. Hal ini berarti para pekerja yang mempunyai keterampilan tinggi akan bekerja bersama, dan pekerja yang berketerampilan rendah pun akan bekerja bersama. Jenis pencocokan seperti ini akan menyebabkan produk yang bernilai tinggi akan terkonsentrasi di negara-negara yang mempunyai pekerja dengan keterampilan tinggi. Pembangunan ekonomi sebagai penemuan diri. Dalam model sederhana dengan informasi yang sempurna diasumsikan bahwa perusahaan dan negara berkembang secara keseluruhan sudah mengetahui keunggulan kooperatifnya, tetapi individu harus menemukan keunggulan kooperatif mereka sendiri di pasar tenaga kerja. Misalnya, tidak ada yang bahwa mereka sangat cocok untuk menjadi ahli ekonomi atau spesialis pembangunan internasional. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.